Negeri 1 Simpang Mamplang dan kawan saya Siti Sarah Mutia dari UPTD SMP Negeri 4 Pedada. Dan saya Yun Yuwana dari SMK Negeri 1 Jenik. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Biren Provinsi Aceh dengan fasilitator Ibu Umi Masrurah dan pengajar praktik Bapak Fadlullah. Hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta sebagai bentuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada kasus ini yang bertindak sebagai observer saya sendiri, Sarah, dan teman saya Ajirni sebagai coach, serta teman saya Yuyun sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Sarah apa kabar? Alhamdulillah sama seperti Bu Ajirni juga. Alhamdulillah. Jadi Bu Ajirni hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya betul. Boleh saya tahu siapa yang menjadi coach Bu Ajirni hari ini? Insya Allah yang menjadi coach itu kawan saya sendiri, yaitu Ibu Yuyun Yuwana. Nah, jadi sebelum melaksanakan kegiatan coaching kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Ajirni ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan selama coaching ini apa Bu Ajirni? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tadi ada 3, Bu Ajirni bilang ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, dari 3 kompetensi yang ingin Bu Ajirni kembangkan ini, mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Bu Ajirni? Mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Nah, kira-kira menurut Bu Ajirni kenapa pertanyaan berbobot itu merupakan prioritas yang ingin dikembangkan? Karena menurut saya kalau pertanyaan berbobot ini kita arahkan kepada si koci, nanti si koci dengan sendirinya akan terarah untuk menggali potensi dia sendiri dan supaya si koci ini lebih berpikir aktif lagi sehingga dia mampu memberdayakan dirinya sendiri. Itu. Jadi dengan pertanyaan berbobot akhirnya si coach bisa menemukan solusinya atas permasalahan dia sendiri gitu mungkin ya. Nah, indikator ketercapaiannya apa nih dari kompetensi yang ingin dikembangkan? Indikatornya itu mungkin nanti saya akan menggunakan kata kunci dari si coach. Ketika saya menemukan kata kunci itu nanti akan terarah gitu lagi pertanyaan saya selanjutnya terhadap coaching. Jadi berarti gimana jawaban si coaching itu sendiri gitu ya, kita hanya membantu coachingnya saja gitu ya. Iya. Boleh mungkin kita juga udah tahu ya apa kira-kira yang akan kita observasi nantinya. Nanti saya minta izin ini Bu Ajirni ikut mengobservasi kegiatan coachingnya ini ya. Iya. Kalau gitu untuk menyingkatkan waktu, boleh Bu Ajirni panggil aja teman coaching. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu Yuyun. Baik Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oh ya, kemarin Bu Yuyun hubungi saya, katanya ada yang ingin diceritakan seperti itu Bu. Kira-kira apa nih Bu yang mau diceritakan hari ini? Itulah Bu, saya akhir-akhir ini kan merasa kelelahan kan. Terus karena tugas sekolah, terus tugas CGP, belum lagi tugas rumah kan. Jadi sekarang saya sering terlambat mengisi tugas CGP karena lagi banyak pekerjaan di sekolah yang mendesak seperti tugas-tugas CGP juga kan, pekerjaan rumah, sehingga menyebabkan saya sering ditegur suami gitu di rumah. Jadi memang untuk memanage waktu inilah yang memang agak berat gitu kan. Nah, seperti itu Ibu permasalahan saya yang mau saya cerita. Baik, jadi menurut Bu Yuyun, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, kalau saya ingat kembali mungkin saya mengharapkan solusi untuk permasalahan saya Bu tentang manajemen waktu seperti itu. Nah, menurut Bu Yuyun, hal apa saja yang membuat Ibu kurang fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tugas CGP atau tugas di rumah? Itu hal apa saja yang membuat Ibu itu kurang fokus Ya. Iya. Bukan permasalahan yang saya hadapi ini banyak nih Bu, kan di sekolah nih kami sudah masuk SMK program BLUD kan, Badan Layanan Umum Daerah, dengan penerapan teaching factory di sekolah gitu kan.
di mana kami setiap hari membuat produk pesanan dari pelanggan. Kemudian kemarin acara momen UMKM di Banda Aceh dengan di Biren, sehingga produk-produk harus kami buat dengan segera, secepat mungkin, karena tangganya kan dari tanggal 17 sampai 20 gitu. Sehingga ya memang harus ada dikorbankan salah satu kegiatan gitu, sehingga kami mengejar target seperti itu dulu. Selain itu saya mendapatkan pengumuman kelulusan P3K dan ditempatkan daerah terpencil. Itu juga membuat down, sehingga kurang fokus untuk bekerja gitu. Selain itu kami karena sore terus membuat produk, sehingga untuk pekerjaan di rumah terbengkalai, Bu. Masya Allah. Jadinya ya seperti itu, sehingga untuk prioritas itu saya tidak tahu lagi mana yang harus saya inikan gitu. Begini, dari berbagai kegiatan ibu, baik itu CGP, kemudian banyaknya tugas di sekolah, tambah lagi dengan kelulusan P3K yang jatuhnya ke tempat terpencil gitu ya Bu ya. Nah itu membuat ibu semakin down gitu ya, semakin tidak bersemangat. Nah kalau begitu, kira-kira apa saja yang bisa membuat Bu Yuyun semangat kembali seperti semula dan tugas lain terlaksana dengan baik? Mungkin setelah kita mempelajari teknik stop, berarti saya harus stop dulu, melakukan metode stop, rehat dulu sejenak. Memang perlu istirahat, Bu, karena pekerjaan yang bertubi tidak ada jedanya itu membuat saya memang pusing, sehingga ngantuk. Setiap hari itu ngantuk karena memang malam pun kegiatan ini gitu kan, di rumah belum beres, habis itu kan tugas CGP, sehingga untuk mengerjakan itu saya tidak fokus untuk tugas-tugas tersebut. Ya mungkin melakukan teknik stop dulu aja. Teknik stop ya? Ya. Betul, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat rekan sejawat bisa membantu meringankan tugas pembuatan produk dan mencari siswa agar jurusan diminati kembali? Mungkin saya harus menjalin komunikasi dengan teman sejawat perihal jadwal pembuatan produk, Ibu, kan? Habis itu melakukan promosi ke SMP dengan jadwal terpisah, tentunya dengan melihat kondisi di lapangan untuk penentuan jadwalnya, karena kan jadwal SMK dengan SMP kan berbeda, sehingga kita harus lihat dulu jadwal ke SMP tersebut. Iya. Nah, lalu untuk tugas CGP, tugas lainnya di sekolah, tugas di rumah, dan masalah kelulusan P3K Ibu, bagaimana Ibu menyiasati supaya pekerjaan tidak terbengkalai? Karena tugas CGP penting juga loh, Bu. Ya, betul, Bu. Memang tugas CGP sangat penting juga kan, karena kita lagi menjalaninya. Tetapi saya tidak berniat untuk terlambat. Nah, karena kondisi kesehatan mental saya, habis itu kan motivasi saya pun berkurang, karena akibat tadi pekerjaan yang menumpuk dan bertubi, sehingga menyebabkan saya down. Terus ya kelelahan dan kurang bisa mengatur waktu. Jadi saya perlu rehat dan istirahat, sehingga tidak memikirkan beban-beban tersebut lebih banyak dulu, sehingga untuk menyegarkan pikiran saya dan menyegarkan badan saya untuk besok pagi supaya segar, Ibu. Baru saya mengerjakan tugas CGP, karena memang dalam posisi lelah ketika kita mengerjakan pun tidak bisa konsentrasi. Mungkin seperti itu. Betul, Bu. Saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa untuk bisa fresh kembali Ibu harus istirahat sejenak agar badannya segar kembali, karena dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu, Bu ya. Saya yakin Bu Yuyun kuat kok, jadi harus semangat ya. Saya perlu stamina yang segar dulu, stamina yang baik untuk menyelesaikan semuanya. Memang perlu istirahat, Bu, sejenak untuk saya mungkin. Iya, betul sekali, Bu. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya akan lakukan mungkin mengajukan jadwal ke ketua jurusan tentang pembuatan produk Teaching Factory, karena memang kita untuk SMK TEPA ini, program TEPA ini kita harus membuat produk. Nah, dengan dimana jadwal produknya bertubi, sehingga memang itu jangan sampai kita kerja tiap hari, berarti harus dibagi jadwal dengan guru yang lain, seperti itu, Ibu. Sehingga mungkin tidak dilakukan bersama-sama dengan guru, jadi ada program yang harus dilakukan bersama-sama, ada juga yang terpisah gitu. Kemudian untuk tugas CGP dan tugas sekolah lainnya atau tugas rumah pun saya akan mencoba menyicil,
sedikit-sedikit karena memang ya saya tidak bisa sekaligus karena memang ini secara bersamaan, tetapi setidaknya saya ada usaha dan ada tanggung jawab untuk menyelesaikannya walaupun saya telat atau terlambat gitu Bu. Terus ya untuk tugas rumah, terus masalah P3K itu mungkin saya perlu diskusi dulu dengan keluarga. Saya ditempatkan jauh sehingga jauh dari keluarga, itu pun kan memerlukan pemikiran juga untuk ke sana Ibu. Jadi bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, menurut Ibu dari semua rencana tersebut, apa yang menjadi prioritas utamanya sekarang? Untuk prioritas memang semua prioritas karena memang bersamaan untuk pembuatan kegiatannya. Tetapi mungkin untuk produk UMKM ini kan dibatasi tanggal 17 sampai tanggal 20 sehingga kami mendahulukan pembuatan produk tersebut karena memang harus dipamerkan di launching SMK yaitu di Provinsi Aceh dengan di Kabupaten Ibu. Nah setelah itu memang untuk kegiatan CGP dan tugas lainnya ya saya menyicil karena memang masih ada waktu walaupun memang saya terlambat tapi setidaknya saya masih bertanggung jawab untuk membuat tugas tersebut. Bagus Ibu. Nah, jadi menurut Ibu adakah peluang baru dari permasalahan yang Ibu hadapi dan strategi yang akan Ibu laksanakan? Kalau ada, apa ukuran keberhasilan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau peluang dan kesempatan ketika sekolah kita dipercaya untuk menjadi sekolah teaching factory dengan dana dari BLUD itu, berarti itu adalah sebuah kesempatan dan sebuah peluang bagi SMK untuk meningkatkan value dan kinerja guru-guru sehingga kami sudah bisa membuat produk dan menunjukkan kepada dinas terkait untuk ya kami ternyata sudah bisa membuat produk Ibu. Sehingga mungkin nanti ini pun akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat bahwa kami sudah bisa meluluskan alumni-alumni yang memang siap kerja sesuai dengan tuntutan industri seperti itu. Terus ya keberhasilannya yang saya rencanakan mungkin kalau misalkan saya ukur keberhasilannya baru 60%, sekitar 60%, ya 40% lagi untuk mencapai target itu perlu memang tenaga yang besar dan usaha yang besar untuk menuju ke sana gitu. Setidaknya mungkin 80 atau 90% menuju ke situ. Berarti yang sekarang sudah 60% gitu ya. Nah, target kedepannya itu 80 ya? 80, 90 lah. Iya. Nah, itu sudah bagus sekali Bu. Ibu tinggal mengatur waktu dengan optimal. Kesempatan itu tidak akan datang pada semua sekolah, iya kan? Iya, betul. Nah, jadi peluang yang sangat baik dan Ibu berserta rekan-rekan sejawat Ibu itu pasti akan bisa mengembangkannya. Pokoknya Ibu harus semangat terus, pantang mundur gitu ya, motivasi diri Ibu dan jaga kesehatan itu yang paling penting Bu. Ya. Oke. Lantas bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu susun ini? Komitmen saya yaitu saya berkomitmen untuk membuat jadwal sesuai rencana tadi Ibu kan dan menempelnya di dinding kamar supaya saya teringat terus. Kadang kalau pekerjaan sudah menumpuk kan terlupa gitu kan. Kemudian saya tempel juga di laboratorium supaya guru-guru lain dan siswa juga mengetahui. Kemudian untuk mengingatkan kembali mungkin saya kirim ke WA group atau WAG untuk jurusan gitu dan rekan sejawat. Sehingga jam datang dan jam pulang itu harus konsisten, komitmen. Kalau jam 8 mulai buat produk ya jam 8. Kalau pulangnya dipercepat lebih ini lagi. Karena memang terkadang kita molor jam ya gara-gara karena kita terlambat gitu. Memang kita konsisten terhadap waktu, disiplin waktu. Mungkin itu Ibu. Saya sangat mendukung malah itu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya Bu. Tapi kalau Ibu menghadapi gangguan lain, bagaimana Ibu mengantisipasinya kira-kira? Kalau ada permasalahan lagi yang datang, kami sudah berpengalaman, maksudnya punya pengalaman bahwa tekanan-tekanan ini adalah menjadi pengalaman bagi saya untuk menentukan arah ke depannya. Sehingga ketika ada permasalahan lagi, kami sudah siap seperti itu. Bagus sekali Bu Yuyun, karena guru terbesar itu sebenarnya adalah pengalaman ya kan. Nah, saya setuju dengan Bu Yuyun. Tetap semangat ya, petik hikmahnya dan jadikan pelajaran untuk kita. Baik Bu Jirni, ya insya Allah saya tetap semangat.
Terima kasih sudah mendengarkan saya ya Bu. Sama-sama Bu Yuyun. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan Ibu, setidaknya saya menjadi lega. Ya kalau memang misalkan ini saya mau diri Bu. Sebentar, bagaimana nih saya tahu bahwa rencana Ibu itu telah berhasil Ibu jalankan, itu bagaimana caranya nanti biar supaya saya tahu. Nah sekarang kan Ibu Yuyun mau ini kan. Baik, sebelum ini berarti kalau untuk saya tahu bagaimana cara saya misalkan apa yang saya lakukan ini berhasil, saya kan menempel di jadwal itu di dinding dengan di lab kita ini kan. Jadi kita checklist apa yang sudah kita lakukan Ibu. Kita checklist, kita apakah ini sudah atau belum, sehingga dengan adanya jadwal-jadwal tadi ya kita bisa melihat berapa persen kita sudah berhasil melakukan kegiatan tersebut. Oke, nah itu kan dari Bu Yuyun sendiri Iya, gitu. iya. Nah kalau kita kan udah komunikasi nih hari ini sharing-sharing. Iya. Nah ke depan biar saya tahu bahwa rencana Ibu itu sudah terlaksana itu bagaimana? Kan saya gimana nantinya? Saya mengasihkan informasi kepada Ibu nanti apa yang saya lakukan, kan ada laporannya Bu. Ada laporan, berarti nanti kasih ini ya, kasih tahu juga ke saya gitu kan. Ibu berarti ya istilahnya ini yang sudah saya lakukan, nanti saya sharing kembali kepada Oke. Ibu apakah saya sudah berhasil atau belum seperti itu. Nah dari banyak rencana tadi yang telah Ibu susun, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukannya Bu? Melakukan sebelum sudah sebulan yang lalu sudah saya lakukan Ibu, karena memang ini dipersiapkan dari semenjak kami terdaftar menjadi BLUD, sekolah BLUD atau TEPA, dan ini memang mengejar target tanggal 17 sampai 20 Maret untuk launching produk gitu. Itu untuk yang UMKM, tapi kalau untuk CGP untuk ini kan kita masih berjalan, sehingga ya saya memang mengejar target. Memang saya mengakui banyak keterlambatan untuk pengerjaan tugas CGP, tapi saya bertanggung jawab, insya Allah saya akan menyelesaikannya dalam secepatnya. Ya, untuk memudahkan Ibu melaksanakan semua perencanaan ini, ada nggak kawan yang Ibu misal bantu Ibu nanti? Ada kawan-kawan sejawat 2 orang, berarti saya bisa libatkan mereka gitu. Kalaupun memang itu nanti kurang, karena memang kita produk banyak, kita buat produk, paling saya minta bantuan kepada guru normatif adaptif yang memang bisa saya perbantukan Bu untuk membuat produk gitu. Baik, berarti dari sekian rencana nanti bisa saya simpulkan bahwa Ibu akan melakukan secepatnya, dan bagaimana saya tahu bahwa rencana Ibu telah selesai itu nanti kita akan sharing lagi. Baik Ibu, Ya? mungkin saya kasih waktu seminggu Bu, kalau misalnya untuk tugas yang lainnya. Tapi kalau misalkan tugas-tugas yang UMKM memang itu setiap hari kami buat gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang tugas CGP kasih waktu dalam 1 minggu ini, saya insya Allah saya menyelesaikan semuanya. Jadi Bu Yuyun ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin itu aja Bu. Saya alhamdulillah ada sedikit lega sehingga bisa bercerita kan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ajirni, gimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Perasaannya senang gitu, karena bisa sharing dengan kawan yang memiliki masalah, dan pada akhirnya beliau mampu menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Ya jadi yang jadi coachingnya juga lega ya karena Iya. udah selesai masalahnya. Kita pun lega karena teman kita Menemukan menemukan solusi. Iya. solusi. Ya ya. Jadi gimana nih indikator ketercapaian yang tadi dibicarakan, kira-kira tercapai nggak ya? Menurut saya tercapai, karena pada saat coaching itu saya sudah menanyakan pertanyaan terbuka untuk bisa menggali potensi coaching, yaitu Bu Yuyun tadi. Jadi saya tidak pernah memberikan pertanyaan tertutup yang membuat coaching itu hanya menjawab ya atau tidak, tapi beliau bisa menjabarkan sendiri, seperti itu Bu. Ya berarti indikator kompetensi inti itu semua sudah terlaksana tadi. Saya juga sudah melihatnya itu sudah terlaksana dengan baik.
Jadi seperti yang kita tahu ya, sebenarnya coaching itu dia memang paradigmanya itu dia itu harus merasa ingin tahu terus-menerus ya saat kita menjadi coach itu. Terus kita juga harus fokus ke coaching tentang hal apa sebenarnya yang ingin kita kembangkan ya. Tadi juga saya sudah lihat itu bagaimana kemitraan antara Ibu Ajirni itu sangat kompak sepertinya dengan Ibu Yuyun. Dan yang pastinya memaksimalkan potensi Bu Yuyun sebagai coaching ya. Betul. Tadi juga Ibu sudah melaksanakan alur tirta. Iya. Sudah ada tujuannya, tujuan pembicaraannya apa aja yang ingin dibicarakan, terus juga sama-sama sudah mengidentifikasi masalahnya Bu Yuyun. Rupanya Bu Yuyun permasalahannya tentang UMKM-nya, tentang beliau lulus P3K, alhamdulillah. Terus bagaimana resahnya beliau dengan tugas-tugas di sekolah ya, tugas sekolah juga ya. Terus sama-sama Bu Ajirni sama Bu Yuyun juga udah merencanakan aksi sampai hingga akhirnya Bu Yuyun menemukan solusi ya. Dan Bu Yuyun juga udah bilang tadi beliau bertanggung jawab atas semua rencana yang ingin dilaksanakan ya. Jadi kira-kira nih dari pembicaraan tadi dengan Bu Yuyun, ada nggak kompetensi yang masih ingin dikembangkan dari Bu Ajirni berdasarkan dari hasil coaching yang tadi? Iya, berarti mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi berarti mendengar aktif gitu ya, mendengar aktif dan present, kehadiran penuh. Jadi mungkin saya tadi ada yang kurang gitu pas melaksanakan coaching. Nah, karena saya lebih memprioritaskan untuk menanyakan pertanyaan berbobot tadi, sehingga kadang-kadang saya lupa menulis apa yang beliau sampaikan seperti itu. Jadi ketika tiga kompetensi inti ini saya ingin lebih lagi mengembangkannya seperti itu. Ya, karena memang ada 3 kompetensi dan tadi kita sudah sepakat memang kompetensi yang ingin lebih diobservasi itu lebih ke pertanyaan berbobot. Mungkin nanti ke depan insya Allah kesadaran penuh sama mendengar aktif itu lebih dikembangkan lagi. Ya baik Bu Ajirni. Iya Bu. Demikian aja observasi dari saya. Kita sama-sama belajar, mungkin untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Ya, kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum Bu Ajirni. Waalaikumsalam.